join di Gratitude Meditation pagi ini. Nah, kita akan topik kali ini Great Invocation part yang ketiga. Part yang ketiga tentang cycle. Bagaimana kita bermeditasi bersama, energinya dalam kelompok bagaimana. Nah, ke pembicaranya tetap sama dengan Brother Roy. Nah, dia benar-benar membaca literatur sangat banyak dan kita mau kupas tuntas. Kita habiskan pengetahuan Roy pagi ini. Pagi Roy, mana dong video Roy? Sebentar. Oh, Namaste semuanya. para pengagum Roy ini. Ada Niken, ada Novitri, loh disebutin pengagum-pengagumnya. Sebentar. Oh, ini kan masuk dat juga. Waduh, malu nih jadinya. Iya, Niken masuk. Gitu. Waduh, kan instruktur. Kita cuma sharing doang. Oh iya, kan harusnya pengagum loh. Sama. Nah, kan boleh kan mendengarkan sama-sama untuk belajar. Ya, selamat pagi dulu. Kok Selamat Aldi, pagi. Mas Roy, dan seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung pagi ini. Namaste semuanya. Namaste. Sebentar, ini harus pakai jaket dulu biar nggak terlalu ini. Tadi udah sempat kelihatan ya. Nanti kalau di YouTube nanti bahaya nanti. Dikiranya profesi sampingannya terkait dengan hal-hal ini jadinya. Apa ya? Sebenarnya topiknya ini Great Invocation itu ya, lapisannya bisa banyak. Oh, bisa banyak ya, gila ya. Cuma Great Banyak, Invocation aja lapisannya bisa banyak. Bisa banyak. Makanya sebenarnya ada beberapa grup sebelah itu kan bicara misalnya Aquarian period sebenarnya. Kan ada Aquarian period dibilangnya kalau Aquarian period itu kebanyakan orang nanti jadi ke arah spiritual. Padahal sebenarnya kalau di Great Invocation kan ada bagian yang kalau nggak salah yang bagian terakhir light, love and light walking out. Nah itu sebenarnya itu Aquarian. Jadi di eranya sekarang itu memang akan banyak sekali orang-orang yang sebenarnya secara tidak langsung itu akan dipaksa untuk berbagi kasih, berbagi sayang, dan berbagi cahaya. Itu udah fenomena yang umum. Jadi sebenarnya udah biasa-biasa aja sih kalau menurut Roy, karena itu memang eranya Aquarian ya, di mana-mana tuh orang akan lebih banyak dominan ke arah sharing love and light. Sekarang ini Aquarian, masanya Aquarian ya? Ini Sun sih, sebentar lagi tuh udah masuk ke sana. Oh gitu. Ada tahun-tahun persisnya atau cuma tanda-tandanya aja? Sayangnya itu pas exactnya, karena kan ini bukan kayak astrologi, atau astrologi pun sebenarnya ya bagi beberapa yang ahli sih bisa, tapi pas exact time-nya itu nggak ada yang maksudnya nggak ada satupun yang bisa tahu, karena memang itu rahasianya ilahi ya. Jadi misalnya kalau ada yang bilang eranya ini Aquarian ini kenapa hal spiritual jadi lebih banyak, kan didahului sebenarnya eranya Pisces misalnya. Eranya Pisces mungkin orang banyak kan melihat kok era-eranya itu muncul agama-agama samawi, misalnya agama dari Kristen, terus Islam, terus Judaism itu juga udah mulai kuat kan di sana. Terus era sebelumnya ditutup misalnya dengan Aries, misalnya era Aries itu kan ditutupnya Lamb of God, jadi simbolnya itu Jesus Christ, itu selesai. Terus sebelumnya kan ada era Taurus dari Sang Buddha. Buddha itu juga penutupan dari Taurus, tapi itu beberapa sebenarnya cuma sebagai guidance aja. Jadi misalnya kenapa sih kalau di misalnya nih beberapa teman-teman yang Buddhis, kalau di dalam orang belajar astrologi itu dibilangnya sebenarnya Buddha itu salah satu avatar dari eranya Taurus, karena itu sangat fokus pada enlightenment misalnya. Terus kenapa pas era berikutnya jadi ada yang bilang avatarnya eranya Aries, karena sebenarnya kan simbolnya ada beberapa ya, ada yang bilang itu sebagai cocok-cocokan, tapi kadang-kadang ada yang bilang itu ya ada benarnya juga. Misalnya kenapa kekristenan itu sangat fokus pada ke arah misalnya Lamb of God misalnya, jadi anak domba Allah misalnya, itu kan salah satu simbol Aries misalnya. Terus juga yang kenapa sekarang lebih banyak
misalnya agama atau keyakinan yang lebih cenderung ritualistik misalnya. Tapi sebenarnya ritualistik itu ada makna terdalam misalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan misalnya misa, kebaktian, puja atau apapun, please jangan cuma sekedar ritualistik aja, karena sebenarnya ketika ditarik makna mendalamnya itu sebenarnya cukup luas. Kemarin sempat diskusi dengan beberapa orang, saya cuma bilang, misalnya kemarin kalau di grup itu kan saya bilang, itu ada Tisarana, ada yang paham banget nggak sih konsepnya? Itu sebenarnya kalau dimaknai mendalam itu beneran mendalam, nggak cuma sembarangan. Jadi itu sebenarnya eranya Pisces, cuma sekarang eranya Aquarian, jadi sekarang orang lebih cenderung terbuka dan cenderung bisa membahas banyak hal sebenarnya. Jadi misalnya kayak teman-teman mungkin yang backgroundnya ke misalnya, tapi mungkin ini saya katakanlah ini pendapat saya pribadi, jadi nantinya bukan dianggap sebagai satu keyakinan. Jadi ketika kalian melakukan persembahan misalnya, kalau dalam misa itu kalian benar-benar persembahannya dalam diri kalian nggak sih? Jadi ketika kalau punya permasalahan, punya apapun itu diserahkan semua pas saat itu. Atau enggak pas ketika teman-teman Muslim, saya kebetulan baru dikasih tahu dengan salah satu pembimbing, belum lama, belum sebulan. Jadi misalnya teman-teman yang misalnya lagi sholat subuh, itu azannya itu kan agak sedikit berbeda. Nah, itu sebenarnya kalau dimaknai mendalam itu bukan cuma sekedar, bangun, karena sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu sebenarnya enggak, itu membangunkan jiwa-jiwa orang. Jadi, ayo sudah saatnya kita tuh berkarya ini ya sebagai apa sih khalifah di bumi gitu. Tapi ya itu saya nggak bisa bahas karena nanti jadi cenderung, karena bukan kompetensi saya untuk ke sana. Jadi sebenarnya kalau bisa menggali di sana. Cuma ya terima kasih juga pas ketika era zamannya berubah, orang tuh mulai terbuka bahwa ini loh makna-makna dari banyak hal yang tersembunyi. Misalnya kalau kita misalnya kenapa dimulai beberapa yoga itu mulai membahas tentang konsep cakra, terus beberapa juga dengan bahkan sekarang beberapa orang sudah cukup aware. Terus ada beberapa juga yang orang yang tiba-tiba muncul banyak anak indigo dan kawan-kawannya, dan itu sebenarnya adalah salah satu bentuk istilahnya mereveal sesuatu yang sesuatu yang tersembunyi sebenarnya. Makanya dibilang let the plan of love and light work out. Jadi sebenarnya memang sekarang eranya bekerja di sana. Itu sih sebenarnya kalau kita bicara the big picture-nya Aquarian. Tapi sebenarnya kemarin pas ngobrol sama AB, itu sebenarnya mau bahasnya apa saya juga bingung, karena sebenarnya paling tidak dari teman-teman sudah tahu mengenai tentang konsep Great Invocation sendiri. Terus penggunaannya juga sebenarnya kemarin saya pakai yang Ancient Wisdom, jadinya dan itu menurut saya sesuai yang untuk publik, karena nggak mungkin juga nanti kalau saya yang pakai PH nanti diomelin sama Niken, kan repot. Karena nanti ada proprietary-nya. Tapi sebenarnya is good kalau kalian teman-teman belajar. Nah sekarang yang saya fokuskan ini sebenarnya ketika kita bicara tentang hidup, biasanya itu kan kita punya siklus life cycle. Mungkin saya pakai pendekatannya ke astrologi. Jadi mungkin ada beberapa teman yang mungkin belajarnya ahlinya di Pace atau mungkin ada yang enagram, ada yang lain-lain. Tapi saya pendekatannya ke arah astrologi. Secara konsep juga sama sebenarnya, bisa diterapkan kemanapun, bahkan Pranata Wangso pun juga bisa. Mungkin misalnya ketika kita bicara tentang siklus, mungkin teman-teman kalau pernah melihat zodiak atau horoskop yang bentuknya ada 12 zodiak itu, ada kayak roda. Itu kan sebenarnya simbol dari hidup itu terkadang ada di atas, kadang ada di bawah. Terus ada posisi ketika matahari bersinar, terus ketika matahari tenggelam, ketika titik tergelap lah dalam hidup kita. Terus juga titik yang sebenarnya cobaan paling banyak. Nah itu sebenarnya salah satu mungkin sayangnya nggak dapat slide ya. Jadi kalau ini saya bisa sharing. Jadi ada siklus kehidupan. Jadi ketika teman-teman nanti di bawah ataupun di atas, itu pasti akan selalu mengalaminya apapun yang terjadi. Karena kita masih terikat pada faktor ya sebenarnya tidak di dunia pun, maksudnya di kondisi alam fisik ini pun juga ada beberapa siklus kehidupan. Nah sebenarnya itu yang ditekankan pada The Great Invocation. Jadi kalau kita itu sebenarnya ketika terlahir pada mungkin kalau di dalam bahasa astrologi pada zodiak tertentu, misalnya ada yang dari Aries sampai Pisces misalnya. Nah itu ada siklus yang mungkin pas saat periode tertentu itu mengakibatkan mungkin kita lagi istilahnya dibilangnya ada bad luck atau apapun. Nah itu sebenarnya mungkin ada beberapa yang
mungkin teman-teman yang belajar mungkin baji atau segala macam, mungkin penangkalnya adalah feng shui dan segala macam. Cuma mungkin pendekatan Great Invocation agak sedikit berbeda. Karena kalau misalnya kita punya kalau dalam sesi zodiak adalah sekitar ada 12. Ya, setiap kali pasti ada siklus yang kadang paling lemah, kadang ada yang paling kuat. Nah, kalau kita punya misalnya ada 12, katakanlah legendanya karena setiap tahun tuh matahari itu mengelilingi zodiak, jadinya dipakainya angka 12 atau 12 zodiak. Teman-teman bayangkan misalnya kalau ketika lagi posisi saat itu lagi yang menguntungkan misalnya Aries, kalian bintangnya Aries misalnya. Terus ketika berubah jadi Taurus, maka posisi yang menguntungkan misalnya Taurus. Terus begitu seterusnya sampai 12. Jadi kadang-kadang ada posisi tertinggi dan posisi terendah. Nah, sebenarnya ketika kalian bermeditasi bareng misalnya, hal itu pun mempengaruhi. Jadi, misalnya ketika kalian lagi titik terendah, dan kalian ketemu sama orang yang titik tertinggi, itu jadinya mungkin dalam beberapa literatur, mungkin Master Choa juga pernah bilang, bahwa nanti kalau ada yang terendah itu biasanya ditarik oleh teman-teman yang tertinggi. Nah, itu sebenarnya konsepnya seperti itu. Dan itu berlaku dengan ketika teman-teman juga dengan, bukan astrologi sih, dengan ya kehidupan biasa, enagram misalnya. Kan enagram pakainya 9, itu bisa digunakan di sana. Kalau human design agak sedikit berbeda. Kalau human design itu dicampur antara I Ching dengan astrologi, dengan Kabbalah. Tapi Kabbalahnya Kabbalah by time. Tree of Life-nya pakainya didasarkan pada waktu. Karena periode tertentu, misalnya seperti sekarang, hari Senin, itu harusnya adalah, kalau di dalam tradisi Kabbalah adalah Moon Day. Tapi bulan maksudnya. Tetapi tidak selalu pas pada periode tertentu, misalnya bulan, tapi jamnya ini kan kita nggak tahu jamnya jam apa. Nah, itu mesti dihitung. Kalau human design itu agak sedikit beda filosofinya. Mereka mencampurkan. Jadi kalau saya cenderung membedakan. Jadi ada astrologi, ada Kabbalah. Jadi ketika teman-teman bermeditasi, ya sebenarnya fokusnya adalah ya kalau misalnya ada kelemahan di dalam diri, itu ya carilah teman sebenarnya. Ini intinya sih gitu sebenarnya. Topiknya sebenarnya sangat singkat. Cuma kadang-kadang kita bingung kok kalau lagi meditasi sendiri itu kan berarti sendirian. Tapi balik lagi di topik sesi kemarin bahwa sebenarnya kita nggak sendirian. Jadi teman-teman punya hak atau punya malah saya bilang punya hak untuk meminta bahwa teman-teman punya ketika bermeditasi itu punya teman. Mungkin bagi beberapa yang cukup aware ketika kita minta, mungkin tadi di sesi awal kita minta 4 malaikat pelindung misalnya, itu sebenarnya mereka beneran hadir ya mungkin ketika saya bilang konsep beneran hadir mungkin tidak terlihat secara fisik, tetapi secara energi teman-teman bisa, kalau cukup peka akan merasakan energinya, dan itu bisa berlangsungnya nggak cuma 1 jam 2 jam, bisa beberapa jam ke depan, bahkan if you ask for it bisa forever, tergantung dari masing-masing. Nah itu sebenarnya. Mungkin ada yang pertanyaan, biar saya bingung soalnya nanti kalau nggak ditanya malah bingung jawabnya terkadang. Ya. Silakan Brother Jiwo jika misalnya ada pertanyaan. Oh, jangan yang langsung berat ya. Yang ringan-ringan dulu, terserah. Silakan. Atau mau praktek. Biasanya sih lebih enak kalau kita meditasi. Namaste. Mungkin ada kesan teman-teman mungkin. Sorry kalau mungkin agak begini. Ya. Silakan yang ya. Itu 12 malaikat menurut tradisi mana, Bro? 12 malaikat itu sebenarnya kalau ada beberapa tradisi Yahudi itu ada mereka nyebutnya 12. Tetapi kita jangankan di sesi kemarin kita nanti bingung namanya, nanti misalnya kalau disebut Samuel gitu kan bingung siapa nama itu kan nggak ngerti gitu ya, nggak semua teman-teman yang berarti nanti satu sesi khusus kali ya, 12 mengenal 12 malaikat. Oke? Minggu depan ya. Iya, ini karena Great Invocation-nya udah cukup lah. Nanti kalau terlalu ini nanti takutnya overwhelm. Gitu. Nah, maksudnya teman-teman inilah mengencourage untuk studi lebih lanjut. Karena sebenarnya ketika kita bicara malaikat itu kan karena ada beberapa kita kesulitan. Kadang-kadang kalau misalnya kita punya teman diajak meditasi susah, akhirnya kita jadi meditasi sendiri. Nah itu sebenarnya ingat di sesi kemarin yang di 2 itu kan kita sebenarnya nggak pernah sendirian. Tuhan itu selalu memberikan kita banyak hal. Jadi ya selalu ingatlah kalau kalian sendiri, misalnya meditasi selalu banyak barengan kok. Jadi emang secara fisik akan lebih nyaman, minimal kalau menurut tradisi Pranic Healing kan 27 orang mal. Kalau misalnya bisa bersama-sama itu bagus, kayak gratitude ini the biggest numbers itu jadi lebih baik karena berkat yang diterima kan multiply.
Tapi bagaimana kalau misalnya ternyata kita cuma bisa sendirian gitu, gimana bisa mendapatkan manfaatnya? Memang ada beberapa orang suka konsepnya tapping the energy gitu kan, tapi ya kayaknya mungkin lebih baik bagi beberapa orang yang biasa, ya udahlah kita pakai dengan opsi istilahnya yang dikirimkan ke kita para malaikat dan pelindung kita. Makanya mesti aware sama hal-hal yang seperti itu. Kalau misalnya biasa suka pakai, misalnya di dalam tradisi Buddhis suka pakai sadhana, yang mereka bisa aja membayangkan pasti para being yang mereka jadikan fokus bisa bersama-sama dengan mereka in daily activity, dan mungkin mulai saatnya aware terhadap para malaikat. Mungkin kalau teman-teman daripada kita pakai pakai yang lain-lain misalnya, dengan pakai malaikat karena mereka memang benar-benar tulus tanpa ada tanpa ada imbalan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau minta, misalnya ada permasalahan satu hal, ya minta ke Tuhan, kemudian jangan lupa untuk selalu guardian angel dan apapun itu. Bahkan financial angel pun juga sebenarnya kan ada. Kok jadi so quiet ya? Aduh, saya jadi bingung. Halo. Halo. Oh, Jiwo muncul lagi. Iya. Kemana lu, Wok? Biasa masuk ke alam meditasi alias bobo. Ketiduran. Ya Allah, tadi kan udah sampai sharing, lo masih ada kayaknya. Terus atau hilang? Iya, ada. Terus hilang. Nah, yang 12 malaikat itu apakah ada hubungannya dengan 12 suku Israel? Karena kan orang Israel kan dibagi dalam 12 suku. Kemudian Yesus sendiri secara tradisi juga mempunyai 12 rasul. Ya, makanya angka 12 ini menarik karena di Alkitab ada muncul beberapa kali. Kalau saya mungkin lebih mendekatkannya kepada, kan karena topiknya kita life cycle, jadi memang kita tuh selalu ada siklus kehidupannya, dan itu umumnya dari literatur sebelum eranya Abraham. Mungkin kalau kita lihat di zaman era Mesopotamia, mereka sangat suka dengan konsep 12. Jadi ya biasanya saya akan memfokuskan ke sana. Kalau misalnya ditanya apakah ada hubungannya dengan itu, ya mungkin ada hubungannya dengan bagaimana matahari itu ketika di bumi itu ada 12 zodiak, walaupun ada beberapa yang mengatakan ada 13 atau ada 14, tetapi biasanya secara umum dianggapnya 12. Jadi ya kita stick pada konsep itu. Dan itu biasanya seolah-olah seperti kita matahari menyinari pada satu aspek kehidupan kita, ya udah kita fokus misalnya saat itu kita lagi berkembang di materi, atau mungkin saat itu kita berkembang di relationship. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat rodanya itu, jadi kalau misalnya menjawab Mas Jiwa, mungkin saya nggak bisa jawab apakah ada hubungannya dengan 12 suku Israel, atau misalnya ada hubungannya juga dengan Yesus ketika memilih 12 murid, itu masuknya udah ke ranah religi. Jadi saya nggak kompeten untuk menjawabnya. Nanti kalau menjawab ntar jadi agak rancu. Sorry nih, saya jadi agak menolak secara halus. Nggak apa-apa sih. Tapi cuma itu aja. Jadi sebenarnya ketika teman-teman kan, kalau kita ada cycle, ada di atas, ada di bawah. Ketika di bawah ini akan lebih mudah ketika kita tuh mendapatkan teman sebenarnya. Jadi ada orang yang menarik kita untuk cepat ke sana. Karena hidup itu kan selalu terdiri dari deretan naik dan turun. Nah, pas ketika turun inilah kita akan lebih baik akan lebih cepat kalau ada teman yang pull up kita sebenarnya. Nah, kalau dalam era meditasi, atau mungkin kalau misalnya kita menggunakan The Great Invocation, pas ketika kita lagi di bawah itu, kita mencari teman-teman yang di atas dalam energi, nanti secara secara energinya juga kita akan ditarik. Biasanya kalau teman-teman yang background-nya energi healing, biasanya ketika ketemu dengan yang lebih tinggi, itu mereka akan naik secara tidak langsung, seluruh aspek kehidupannya akan lebih mudah biasanya. Makanya biasanya kadang-kadang kita kalau lagi ketemu dengan, kalau saya kurang tepat sih menganalogikannya, tapi mungkin saya ambil konsepnya. Misalnya kita lagi ciong atau lagi nggak cocok dengan sesuatu gitu. Nah, biasanya kita cukup kita minta bantuan dari teman misalnya untuk membantu kita untuk pull up. Ya mungkin secara energetik itu bisa dilakukan seperti itu. Secara fisikal ya kita tetap butuh extra work, tetapi biasanya akan lebih mudah. Biasanya itu mungkin kalau misalnya kita lihat teman-teman selama 5 tahun terakhir misalnya, atau mungkin biasanya umumnya 5 tahun atau 6 tahun terakhir, pasti hidup itu akan berubah. Entah di kita yang berubah atau lingkungan kita berubah.
biasanya itu yang membuat kita harus aware bahwa memang karena hidup itu harus ada cycle-nya dan tiap orang cycle-nya beda-beda. Kalau cycle minornya, kalau cycle majornya mungkin ada tergantung sudut pandangnya untuk keilmuannya apakah astrologi atau ilmuannya misalnya kabalistik dengan 7 cycle-nya. Tapi yang saya kedepankan apapun cycle-nya itu kalian teman-teman tuh selalu ingat ketika lagi posisi titik terbawah itu akan ada orang yang ataupun ada sesuatu being yang akan mungkin bukan sesuatu ya. Being lah, ada being yang akan bisa dengan senang hati membantu teman-teman pull up. Cuma pas ketika lagi di pull up, appreciate energi mereka. Jadi ya thanks misalnya for the angels, misalnya walaupun kita nggak nyembah malaikat, tapi kita thanks for atas bantuan mereka. Ujung-ujungnya minta bantuan terima kasih juga dengan tiang ilahi atau Tuhan. Kalau cycle tahunan itu pasti ada ya bro ya? Cycle tahunan ada. Tapi kalau cycle tahunan itu bisa pasti selalu kan dalam misalnya cycle 1, cycle 2 itu kan naik turun. Nah, itu pasti cenderung naik, cenderung turun atau fluktuatif atau apa yang menyebabkan cycle itu fluktuatif, cenderung naik, cenderung turun. Itu apa? Itu ada polanya nggak? Sebenarnya ada polanya, tapi tergantung dari teman-teman. Sebentar bahasnya sebenarnya campur aduknya dengan karma. Jadi kalau saya boleh katakan, misalnya ini ada cycle yang normal itu seperti adalah sebenarnya kalau manusia itu umumnya ketika naik turun di sini naik turun, jadi naik turunnya begini gitu kan ya, naik turunnya. Tapi kalau yang ya umumnya lah orang mau berharap oke, kita tetap naik turun, tapi kita trennya naik. Jadi kayak harga investasi lah, kita maunya oke dia naik turun, tapi tetap dia itu tren jangka panjangnya naik, nggak turun. Tetapi kadang-kadang dalam hidup mungkin Abe juga pernah ngalamin, saya juga pernah ngalamin. Pada satu titik ketika kita, apalagi kita yang orang spiritual biasanya dikasih cobanya itu biasanya agak sedikit lebih ini. Jadi pas ketika kita naik terus tiba-tiba drop gitu kan di sini. Nah itu biasanya stay-nya itu di sini lama. Kadang-kadang kita nyari solusinya itu kadang-kadang bingung. Kadang-kadang mau ngapain gitu kan, kadang stuck gitu kan kita ngalamin. Tapi nanti pas lagi ya Tuhan mungkin adil karena ada mekanisme siklus. Pas ketika ada sesuatu itu tiba-tiba kita ketemu orang, terus tiba-tiba kita ketemu inspirasi, itu mereka itu akan membuat kita pull up naik. Nah biasanya yang pull up entah kondisi dan masa itu tergantung seberapa kita aware. Biasanya kalau kita aware itu kita cepat. Jadi pas ketika jatuh emang kita berputar di sini, tapi tiba-tiba naiknya juga cepat. Nah itu sebenarnya kita appreciate pada yang invisible world sebenarnya, sesuatu yang tidak kelihatan. Ya itu para malaikat ya Tuhan juga yang bantuin. Mereka tuh terkadang mungkin pas ketika kita di bawah, mereka itu memang nunggu waiting, ya sudah lu tuh harus di bawah sini biar banyak yang harus dipelajarin. Kayak misalnya saya sempat santai dulu lah selama beberapa bulan. Itu ternyata malah kita mendapatkan banyak hal yang mungkin kalau pas saya lihat kondisi sekarang mungkin bukan sesuatu yang kerugian atau sesuatu yang buruk, malah saya dapatkan sesuatu yang baik karena banyak hal-hal yang jadi lebih mendalam. Mungkin kayak seperti AB misalnya, banding setir dari dunia profesional terus jadi pas profesi healer. Itu kan tetap pas ketika lagi di bawah ini kan pasti struggle segala macam kehidupan. Tapi nanti sering dengan waktu biasanya yang higher being itu nggak akan merem. Mereka itu akan selalu you are belonging. Maksudnya kita akan dianggap kita sebagai grupnya mereka. Jadi biasanya dengan seiring waktu, entah dengan inspirasi, mungkin kalau kita bahasa spiritual kan dibilang inner world-nya, mereka berbicara di sana. Tapi nanti seiring dengan waktu kita akan dinaikin somehow. Nah itu kalau teman-teman bisa ngambil manfaat di sana, itu akan sangat membantu life cycle-nya. Jadi terkadang di beberapa astrologi ataupun desain mengatakan pada tanggal sekian, periode sekian, itu pasti akan ada begini. Tapi kalau teman-teman cukup aware, kita ya cukup yakin lah, mungkin anggap aja saya sebagai satu keyakinan bahwa blessing dari higher beings dan Tuhan itu sangat mempengaruhi. Jadi ketika kita lagi susah, mungkin pas tanggal sekian, ini sekian pasti susah, tapi sama tiba-tiba kesusahan itu bukan berarti yang selamanya, malah mungkin jadi satu keuntungan bagi kita. Jadi kan ya itu yang sebenarnya teman-teman yang bergerak di bidang spiritual yang harusnya bisa mengambil manfaat di sana. Jadi ketika lagi jatuh, bukan jatuhnya yang difokuskan, tapi mungkin pas ketika jatuh malah ketemu duit misalnya di jalan, ya who knows ya, misal. Itu jadi yang perseptifnya dirubah. Karena kadang-kadang orang takut gara-gara astrologi dan kawan-kawannya. Diramal jelek, akhirnya jadi wah kepikiran. Padahal sebenarnya nggak gitu. Kita masih we are not alone. Selalu saya bilang kan gitu. Bro Roy, kenapa
ketika kita masuk ke dalam spiritual, kayak lebih meditasi, lebih aware, malah itu cobaannya lebih tinggi. Kenapa ya? Seperti itu. Ada yang bilang karma, tapi sebenarnya kan kita ada yang mengatakan karma karena kita harus membongkar semuanya dulu. Tapi sebenarnya mungkin saya karena pas ketika mungkin saya cerita dulu. Pas ketika ketemu misalnya dengan orang yang tradisi spiritual, kebetulan background-nya adalah Katolik. Dia bilang adalah the path of Christ is the very narrow. Jadi sangat-sangat tipis banget itu. Kebetulan dia cerita seperti itu. Jadi ketika kita mau dan kalau mau masuk ke sana kita memang harus rebutan dan itu harus benar-benar menderita. Jadi ada yang bilang karma, tapi kalau saya bilang memang itulah namanya kita diuji di seberapa kita sungguh-sungguh mau become a disciple di bidang spiritual. Jadi karena kalau pendekatannya karma, ya oke sih kita mengakui itu ada. Tapi kalau fokus pada, oh ya ini karena gue pernah melakukan kesalahan begini begitu, kayaknya jadi kita menghakimi diri sendiri. Karena waktu itu juga pernah ngalamin pas ketika saya jalan-jalan ke ashram di sana, banyak pertanyaan gitu. Kenapa kita ngalamin hidup begini? Tapi kalau kita hanya memfokuskan pada kayaknya kita nyalahin waktunya, masanya atau lagi bad luck, itu jadinya malah buat menghakimi diri kita sendiri. Oke, kita lagi menjalani sesuatu yang karma buruk. Tapi kalau pendekatannya sudut pandangnya dirubah bahwa memang ini adalah salah satu tahap ujian untuk kita masuk the narrow path, misalnya kalau dalam tradisi Kristenan, itu jadi sesuatu yang oh ya kita harus semangat nih, kita harus jalanin sesuatu yang memang susah. Ini bukan buat bukan buat gaya-gayaan, buat jalanin. Jadi ketika spiritual kita drop, ya ini berarti kita harus belajar banyak hal yang dibilang banyak hal ini kita nggak pernah tahu. Mungkin yang kalau Abi alami dengan Roy alamin mungkin berbeda. Mungkin pas peralihan misalnya dari dunia profesional ke dunia healer mungkin banyak masalah di orang, misalnya banyak masalah di finansial. Mungkin kalau Roy dulu masalahnya adalah masalah persepsi. Wah dari enak-enak begini terus ke sono ini gimana sih, terus politik kantor dan segala macam. Tapi itu jadi kita buat kita lebih humble. Karena ketika kita mau serius menjalani discipleship, itu ada syarat dan ketentuan yang udah berlaku, tergantung dari path yang kita mau. Misalnya kalau ada beberapa yang, mungkin kalau di dalam Great Invocation dikenal konsep namanya inisiasi. Jadi kalau kita ingat zaman dulu, ketika orang-orang sepuh-sepuh zaman dulu, kalau memang sudah mau masuk ke taraf dewasa, dia harus melakukan kayak semacam ritual tertentu. Misalnya kalau teman-teman pernah nonton film mungkin 300 misalnya, kalau orang mau masuk ke dalam ranah dewasa, dia harus ditinggal di hutan sekian tahun atau sekian bulan, nanti setelah bisa balik lagi, maka dia akan dianggap dewasa. Nah itu kayak konsep inisiasi kalau di dalam Great Invocation. Kita pun juga sama, ketika mengatakan kita mau menjalani spiritual, itu sama ada proses inisiasinya, dan itu ya dinikmatin sih, jangan terlalu disesali, karena ketika kita proses first initiation-nya sudah selesai, mungkin nanti baru tahap keduanya. Ya biasanya kalau di dalam Great Invocation ada 7 initiation, tapi kita kan nggak membahas topik ke sana, terlalu berat dan itu terlalu esoterik sekali. Tapi ya gitu, men-encourage. Jadi kalau teman-teman ngambil jalur spiritual, jangan terlalu mungkin ketika susah dan segala macam, don't worry. Yang penting aware sama diri sendiri bahwa ini ada proses yang harus belajar. Siapa tahu jadi lebih lembut, jadi lebih cerdas malah, jadi lebih ini. Yang penting kita tahu bahwa hidup itu siklus, tapi you are not the cycle. Purifying, betul nggak? Purifying bukan? Bisa dibilang purifying, tapi sebenarnya more deep dari itu. Karena purifying itu bahasa itu mempurifikasi itu penyederhanaannya. Tetapi kalau kita mengerti lebih dalam itu nggak cuma sekedar purifying, tapi kita menemukan sampai diri kita yang sebenarnya, sampai satu tahap sang atau guru atau higher being atau yang pengajar kita mengatakan kita tuh bisa naik kelas ke tahap berikutnya. Biasanya macam-macam. Bisa purifikasi, ya sebenarnya kalau orang salah satu purifikasi berhasil, orang jadi lebih loving kindness, ya itu salah satu representatifnya sih sebenarnya. Tapi ya mungkin itu salah satu bahasanya. Tapi kalau saya mungkin bingung bahasanya tuh lebih dalam sebenarnya dari sekedar purifikasi, karena itu all levels jadinya. Misalnya kalau ada teman-teman ngasih jalur spiritual, kok tiba-tiba jadi financialnya nggak bagus, atau nggak tiba-tiba jadi hubungan relationship-nya nggak nyaman, atau nggak tiba-tiba dimaki-maki orang, atau nggak tiba-tiba karirnya jadi yang tinggi banget, terus tiba-tiba jadi jomplang banget. Karena mungkin buat belajar, ternyata ya belajar biar kalau sebenarnya naik dan turun cycle itu tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya, kita itu sementara. Saya soalnya juga pernah ngalamin.
posisi tertentu, terus akhirnya ini ya kita biar tahu bahwa itu hanya sekedar jabatan ya biasa saja sebenarnya. Ya mungkin verifikasi dalam sisi pemikiran, tapi mungkin kita kalau saya merasakan lebih dalam di situ. Mungkin yang dulunya usahanya berhasil terus tiba-tiba hilang, drop gitu aja. Wah, mungkin salah satunya diajarkan bahwa sebenarnya uang itu datang dan pergi. Jadi yang sebenarnya yang terpenting adalah kitanya mampu mengontrol atau tidak datang dan perginya itu, keterikatannya itu apakah bisa lepas atau tidak. Ya mungkin itu salah satu contohnya. Pak Roy, boleh nanya nggak? Iya. Oh, boleh nanya banget. Pak Roy, saya kok sering kelihatan nomor yang double-double ya? Ya, double-double kayak maksudnya? Di jam. Ya, jadi kayak saya kan browsing tuh angel number. Jadi misal 09. Senang dengan iya, angel saya ya? kok sering itu tuh kenapa ya? Nggak apa-apa, tapi kalau saya sih menyarankan alangkah baiknya sekarang udah mulai cukup aware, jadi jangan cuma bicaranya number, tapi langsung reseptif pada angel sendiri. Jadi ada beberapa orang yang sangat suka dengan, jadi dibilang kalau ada kehadiran malaikat berarti ada ditandai dengan sesuatu. Salah satunya adalah number. Tapi kalau saya mungkin pelan-pelan mulai be silent, terus coba berusaha untuk berbicara dengan mereka, ketimbang cuma pasti secara pasif melihat dari tanda-tanda. Itu sebenarnya memang ada. Kadang-kadang karena kesulitan manusia untuk berkomunikasi, jadi dikasih tanda-tanda begini, begitu. Tapi kalau saya menyarankan pelan-pelan, rajin-rajin banyak meditasi supaya cukup aware. Kalau misalnya ketemu tanda gitu, asking aja, minta bimbingan dari Tuhan. Terus apakah malaikatnya ini memang benar? Kemudian ditanya, ini ada maksud apa? Caranya gimana, Pak Roy? Saya serem juga soalnya. Serem kenapa? Oh, serem sih, itu bukannya dalam beberapa literatur banyak yang begitu loh. Jadi sebenarnya itu hal yang biasa, maksudnya. Kan kadang-kadang kita nanya, kalau minta sama Tuhan tolong kasih tanda, misalnya tandanya begini, tandanya begitu. Terus kenapa kalau angka itu malah jadi takut? Kan harusnya enggak sebenarnya. Jadi pas lihat angka itu apa? Ditanya gitu atau gimana? Ya sebenarnya bahasa awamnya adalah kita doa sebenarnya. Ini memang pertanda sesuatu atau tidak. Kalau misalnya pertanda sesuatu, ya give me something. Jadi kita mulai cukup mungkin karena teman-teman di Gratitude ini kebanyakan sudah mulai aware terhadap hal-hal yang bahwa hidup ini bukan cuma sekedar fisik, maka mulai bertanya kalau memang ini adalah tanda yang baik, minta doa aja biasa. Kadang-kadang orang tuh lupa the power of prayer, cuma sekedar minta sama Tuhan sebenarnya tanda dari dia atau bukan gitu. Kalau misalnya tanda dari Tuhan, ya give me informasi yang lebih lengkap. Biasanya kalau orang yang banyak meditasi akan cukup mudah mencernanya. Benar loh ya. Kenapa? Benar itu. Apa memang karena meditasi ini ya? Saya juga sering loh lihat itu angka yang sama. Cuma saya bilang, oh ada malaikat. Cuma begitu doang, nggak ngerti harus gimana. Ajak aja iya, ngomong. Sama. Ajak ngomong. Sering sehari bisa 10 kali kayaknya. 5-10 kali. Karena kemarin di sesi 2 kemarin kan saya sempat cerita yang namanya malaikat itu banyak banget. Jadi cukup tanya aja. Jadi itu akan membantu kok balas siklus hidupnya kita sendiri, mau baik up and down. Karena kita harus ingat sih, hidup itu di dunia ini pasti akan ada up and down-nya. Jadi ya, you asking help. Jadi bertanyalah kepada Tuhan kalau dia akan memberikan tanda. Karena you are not body. Jadi apapun siklusnya tetap akan gak akan merubah diri sejatinya masing-masing teman-teman semua. Mungkin ada pertanyaan lagi. Saya juga bingung kalau nggak ditanya. Aku tanya lagi. Iya, boleh. Roy, kalau tadi mengenai cycle ya, orang kan cenderung cari enaknya ya. Nah, misalnya cycle-nya itu pasti, misalnya 30 hari gitu ya. Cycle-nya kita di sini tuh 30 hari. Nah, bisa nggak kita mau yang di sini kita perpanjang, tapi yang itu kita pendek, namanya juga manusia nanya. Setahu sepengalaman saya sih ini memang karena waktunya. Biasanya kita tidak secara fisik manusia belum punya kemampuan untuk mengatur hal seperti itu. Jadi kayak hujan nih seperti sekarang.
Kalau lagi musim hujan atau musim kemarau, kita nggak punya kuasa atas itu. Paling nggak kita cuma meminta sama yang lebih tinggi. Kalau memang waktunya ya bisa diperpanjang. Kalau enggak ya sudah waktunya kita. Biasanya sih gitu, yang punya kuasa atas cycle yang bisa kita mintakan. Biasanya gitu. Walaupun nanti karma itu bisa ngelindungin sih, Mbak. Jadi ada beberapa yang memang ketika kita titik terendah, ya karma kita bisa ngelindungin. Cuma kalau selain karma, mungkin saya mengedepankan ya kita bisa minta bantuan terhadap higher being, para malaikat. Nah itu sebenarnya yang mereka bisa sangat-sangat membantu kok. Karena mereka terkadang berani ngorbanin mereka. Kayak Budi Satu, cerita Budi Satu juga begitu. Kalau misalnya dipilih karma sama higher being, itu mana dulu bro? Karma atau higher being? Pertanyaannya cukup sulit. Nggak enak sebenarnya ngomongnya. Gak apa-apa. Kalau misalnya kita sudah sadar, you are the soul, you are not the body. Sebenarnya soul-nya itu juga bukan cuma sekedar soul, tapi kita itu percikan ilahi. Maka sebenarnya karma itu hanya di level soul. Jadi kalau kita percaya pada sesuatu yang lebih tinggi, maka dia yang ngatur. Nggak ngerti gue gimana. Jadi kalau gimana pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Tapi ini karena kita percaya kalau misalnya kita punya tubuh fisik, terus kita juga punya beberapa tubuh dan kita punya katakanlah kalau dalam beberapa orang nyebutnya soul. Nah sebenarnya mungkin agak sedikit beda waktu itu pas ngobrol dengan Mas Iwo, ada beberapa konsep di teman-teman di Theravada, misalnya ada konsep no soul, tapi saya nggak membahas di situ, tapi bahas yang umumnya. Bahwa karma itu adalah sebenarnya hukum alam yang bekerja. Nah biasanya hukum alam itu hanya akan bekerja di alam tersebut. Nah biasanya karena sebenarnya kita bicara alam ini banyak dan multi. Jadi ketika kita bicara tubuh fisik, maka mekanisme alam fisik yang kena di kita. Begitu juga dengan emosi, begitu juga dengan mental kita, juga dengan tubuh spiritual kita, di mana soul kita berada. Tetapi ketika kita bicara dengan yang lebih tinggi lagi, maka hukumnya ini akan berkecimpung di sini. Jadi dia akan lebih tinggi. Nah, biasanya hukum yang dari yang ilahi yang lebih tinggi itu biasanya kalau di dalam ya teman-teman yang background PH akan bilang hukumnya loving kindness. Biasanya loving kindness itu yang lebih istilahnya bisa melunakkan karma. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah, itu yang mendasari beberapa konsep sebenarnya. Jadi kenapa kita kadang-kadang selain kita meminta kita memberikan kebaikan ke orang lain, kita juga memberikan kebaikan kepada yang lebih tinggi kepada kita. Misalnya kita berdoa malah mungkin kita memberkati yang lebih tinggi dari kita, seperti higher being, atau mungkin malah kalau misalnya dalam Kristen kita malah memberkati Kristus dan Bunda Maria malah lebih baik. Karena kenapa? Itu nanti kita akan mendapatkan blessing dalam bentuk loving kindness. Nah itu bisa pull up. Jadi kalau saya bilang apakah nanti kalau karma ataupun misalnya higher being yang ini, kalau saya akan lebih concern pertama di higher being setelah kita jalanin karma kita. Memang kalau dibilang mana yang lebih baik, saya nggak bisa bilang mana yang lebih baik. Tetapi kalau dibilang prioritas, mungkin saya akan percaya believe on orang yang beyond the karma untuk membantu kita. Misalnya that's why kalau di dalam tradisi Buddhis, mungkin kita minta kita tetap menjalani karma, tapi kita minta pencerahan dari mereka yang sudah melewati batas karma. Mungkin kalau teman-teman yang background-nya Kristen atau agama-agama Samawi, kita meminta pada sesuatu yang lebih berkuasa daripada karma tersebut. Bukan berarti kita menghindari kesalahan kita, karena nanti kalau teman-teman sudah cukup mengerti, bahwa memang kalau kita salah, ya kita harus bertanggung jawab pada kesalahan kita. Kita mengakui hal seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, kita tetap butuh belas kasihan ketika kita itu udah istilahnya begini, teman-teman punya hutang yang udah sedemikian banyak, udah saya give up, udah hutangnya nggak bisa bayar. Oke, kalau gitu nanti ada higher being datang. Oke, saya kasih pinjaman lunak, tapi kamu harus tetap kerja supaya kamu itu tetap berpenghasilan, kamu membayar hutang. Nah, penundaan pembayaran misalnya, terus dikasih modal untuk usaha, itu adalah salah satu contoh dari higher being. Jadi, ya mudah-mudahan contohnya menjawab si AB gitu. Oke. Siap. Tapi jangan fokus kepada satu, karena kan kita hidup di dunia kan maunya segala sesuatu kalau bisa lunas semuanya cepat. Jadi ya lebih baik dua-duanya. That's why blessing of guru and then menjalani karma adalah hal yang terbaik. Ya mungkin kalau konsep gurunya ini ya konsep dari Tuhan, blessing from God. Tuh. Ya keren. Sip. Jadi jangan lupa tiap hari
Jadi jangan lupa tiap hari itu selalu kita terima kasih, terus kita jalanin juga, dan kemudian jangan lupa berbagi juga. Jadi kita minta, karena kita minta sesuatu yang lebih tinggi, kemudian kita blessing, itu kan salah satu menanamkan karma yang baik. Jadi kita udah dapat modal, ya modalnya kita tanamin terbaik supaya berbuah nanti jadinya. Itu sih. Ya. Mantap sharingnya. Ya, Ivan mau tanya lagi? Mau dong. Roy, kalau misalnya sekarang kalau yang mengenai mungkin human design, saya tertarik human design. Apa yang kita bisa pelajari, maksudnya apa yang kita bisa peroleh dari human design? Kalau kita untuk kita sendiri, apa yang harus kita desain? Kita kan human nih, kita mau desain seperti apakah ataukah gimana human design? Kalau human design, Mas Roy ya. Sebenarnya saya nggak pada kondisi untuk melihat, karena saya masuk yang percaya segala macam bidang ilmu itu cukup baik. Cuma kalau untuk human design itu adalah kombinasi dari astrologi, ada I Ching, ada kabalahnya sendiri. Cuma kalau yang astrologi ya biasanya pakai astrologi yang pada umumnya. Mereka tuh juga ada beberapa metode. Kalau misalnya Ivan senang dengan yang past life itu di astrologi juga senang. Tapi saya belajar astrologi bukan buat untuk peramalan, karena astrologi itu biar kita ngerti kita tuh karakternya seperti apa. Dan itu pendekatannya bisa macam-macam, dari yang baji juga, numerologi bisa, dan segala macam bisa. Tetapi jangan difokuskan nanti misalnya ketika ketemu human design, oh Anda itu termasuk misalnya manifestor, generator, dan segala macam. Terus kita terfokuskan pada hal tersebut. Hal tersebut baik. Tetapi balik lagi, you are the soul, bukan tubuh fisik kita. Ketika kita terlahir di dalam tubuh fisik ini, sebenarnya memang kita istilahnya sudah ditentukan, oh kamu terlahir misalnya di dunia ini dengan karakter-karakter seperti ini. Nah itu yang bisa dilihat umumnya beberapa yang orang astrologi ataupun orang human design melihatnya seperti itu. Kemudian nanti setelah ketahuan, karena kamu sudah dapat nih tubuhnya seperti ini, terus nanti dalam 10 tahun atau 20 tahun atau 100 tahun atau 120 tahun ini loh, karena cycle-nya misalnya up and down, kamu akan dapatkan seperti ini dalam hidup kamu. Itu kan jadi predestiny. Jadi seolah-olah kita tuh hidup tuh sudah diatur seperti itu. Tapi yakinlah bahwa Tuhan itu sangat sangat sayang. Jadi makanya kalau teman-teman yang Muslim Maha Rahim gitu, karena kalau Ivan mau ngubah hidup tuh bisa kok. Beberapa literatur, bahkan kalau kita baca buku Parahamsa Yogananda, dia sempat nantang. Tapi anyway, kita belajar itu menarik. Kita bisa ngetahui diri kita buat diri orang lain, dan fokusnya lebih baik untuk ke diri sendiri, biar tahu plus minusnya diri sendiri, terus nanti potensi-potensi apa yang dihadapi. Tapi balik lagi, itu skenario itu adalah yang ketika kita di tubuh fisik. Harus ingat bahwa Ivan itu bukan cuma sekedar tubuh fisik doang, tapi you are the ini loh, maksudnya makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi bisa kok kita memilih diri kita sendiri, gitu sih. Baik pokoknya, tapi ya balik lagi, yang sebaik-baiknya adalah mengetahui kalau kita itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, yang bisa merancang apapun itu sebenarnya. Tapi saya encourage loh, nanti kalau ada orang jualan ilmu-ilmu begitu nanti dianggap saya anti. Enggak, saya juga mempelajari kok. Cuma hanya sekedar untuk biar saya tahu tentang jati diri saya sendiri, apa yang dihadapinya, dikasih sama Tuhan tubuh fisik ini kita harus jaga dan kita harus tahu baik-baik. Oh, terus tadi ada yang namanya ilmu kabalah ya. Oh, ilmu kabalah itu bisa dibilang kayak ilmu ininya, ada yang menyebut namanya mistik ataupun rahasianya orang yang beragama Yahudi. Tapi pada prakteknya seiring dengan waktu banyak beberapa aliran, bahkan sebenarnya ada yang asli misalnya ada yang asli dari Yahudi misalnya, bahkan ada juga yang berakar pada tradisi Mesir, karena dulu waktu ketika Ibrahim di Mesir itu bercampuran dengan kepercayaan teman-teman di Mesir. Jadi ada beberapa yang disebutnya kabalah yang versi Mesir, ada yang kabalah versi aslinya Yahudi, ada yang versinya Kristen, jadi ada Kristenetik kabalah, terus ada juga yang modern, yang udah campur. Sufi pun juga sebenarnya ada, tapi Sufi hanya ngambil yang Tree of Life-nya saja. Nah, biasanya mereka akan banyak fokus bahwa hidup ini sebenarnya dibagi pada 3 pilar. Jadi pilar
Mungkin kalau saya boleh menerjemahkannya itu yang di tengah-tengah, terus kemudian ada yang di bagian kiri dan kanan. Itu mirip sekali dengan kalau di Chinese filosofi itu yin dan yang di tengah-tengah itu yang balancing. Nah, sebenarnya tujuan kita untuk di Kabbalah itu untuk membalanskan kehidupan kita. Jadi ketika katakanlah misalnya kita terlalu keras gitu, tapi kita terlalu soft, itu kan juga nggak bagus. Nah, itu kita tapi hidup itu akan selalu ditarik hal seperti itu. Nah, itu yang di tengah-tengah. Nah, ketika dipetakan dalam kehidupan kita dengan skala waktu, mungkin dikala suatu waktu kita itu tiba-tiba jadi sangat keras sama diri kita sendiri dan kita terus sangat lembut dalam diri kita, atau mungkin pas periode tertentu kita misalnya masuknya ke periode Hud misalnya, kita jadi sangat keras, jadi sangat ambisius. Nah, itu kan sebenarnya dalam periode waktu tertentu kadang-kadang bergerak, entah ya tergantung emosi kita atau mungkin tergantung waktunya. Nah, Kabbalah mempelajari hal-hal seperti itu. Jadi ada dimensi waktunya, ada dimensi spiritualnya. Yang Ivan tanya tentang human design, itu porsi yang waktunya yang dimasukkan di sana. Tapi kalau saya mungkin lebih senangnya tradisinya untuk spiritual, biar kita bisa aware sama diri kita sendiri, bahwa ketika mungkin bahasa gampangnya biar mudah gitu loh. Ketika kalau kita baca di Alkitab misalnya pada awal mulanya misalnya alam semesta adalah kosong dan kemudian roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan kemudian Allah bersabda jadilah terang. Nah, kemudian itulah pertama kali muncul. Jadi ada konsep ends of hour-nya, kemudian setelah itu muncul manifestasinya. Jadi manifestasinya bahwa kita ini ada misalnya di dalam diri kita sendiri misalnya ada porsi yang tercahaya, posisi cintanya dan posisi kuasanya Tuhan. Jadi apa ya? Jadinya Kabbalah itu lebih mempresentasikan bahwa kita ini adalah temple of God. Nah, itu ada beberapa aspek tertentu. Jadi misalnya salah satu contohnya adalah ketika kita mampu membuka the veil. Saya jadi sedikit boleh ya, tapi tolong nanti jangan dimaknai berbeda. Jadi misalnya ketika kita mungkin yang kita ini adalah versinya yang Kristen Kabbalah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di Bait Allah itu ada ruangan Maha Suci dan ada ruangan yang umum. Ketika misalnya Yesus Kristus itu wafat di kayu salib, itu the veil-nya itu apa istilahnya tiranya itu terbelah dari atas dan bawah. Nah, itu sebenarnya ada yang mengatakan itu adalah simbol ketika kalau manusia yang baik itu sebenarnya adalah bisa bersatu dengan yang ilahi. Biasanya kalau kita menganggap itu adalah divine light dan love and power, itu ada the veil. The veil itu kalau kita bilang di dalam tradisi yang Kabbalah yang zaman dulu, itu dibilang adalah jurang yang tidak dapat diseberangi. Jadi benar-benar dalam dan nggak ada orang yang bisa nyeberangi. Jadi ketika ada orang sacrifice untuk Tuhan, itu tiba-tiba jembatannya akan muncul. Jadi bahasa gampangnya adalah kalau kita mau mencapai jalur yang ketuhanan, kita harus berani mengorbankan diri kita sendiri. Yang kalau bahasa pranic healing, apa sih, yang Ganesha itu apa sih, slaving the lower behavior. Nah, itu adalah salah satu contohnya itu. Jadi kalau kita mau mencapai yang ilahi, itu ya kita harus berani berkorban, karena yang di seberangnya itu jembatan yang tidak bisa diseberangi oleh orang biasa. Itu sih bocorannya Kabbalah sendiri. Tapi bagaimana doing-nya, itu biasanya kita ada meditasinya, misalnya di pranic healing sebenarnya ada juga, tapi fokusnya gitu di Kabbalah itu meditasi dan ada beberapa pengucapan nama-nama Tuhan, dan ini diadopsi oleh beberapa teman-teman yang sufi juga, jadi mereka itu berulang-ulang kali mengucapkan nama-nama Tuhan. Itu sih, tapi bocoran ya itulah yang saya ketahui. Kalau mau kajiannya lebih dalam itu bisa bisa mencari literatur dan guru yang lebih kompeten lagi. Oke. Thank you sharingnya. Thank you kok. Halo. Oh, masih bisa lanjut kan? Bisa. Mau nanya apa? Tadi ini 12 Dewi ya? Saya mau tanya, boleh? Saya udah direct message sih. Oke, bentar saya. Boleh? Boleh nggak apa. Tapi nanti. Tapi perusahaannya nggak usah di ini ya, nggak usah disebut nggak apa-apa. Ya, siap. Galaunya kenapa ya? Udah lihat ya. Udah. Jadi gini. Bingung keputusan ya? Iya, betul. Nah, itu udah meditasi, udah juga. Mungkin saya termasuk yang agama samawi. Jadi meditasi saya lebih kepada bukan malaikat, jadi langsung ke Holy Spirit ya. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya saya sendiri secara hati itu saya terpaku dengan perusahaan lama. Tapi secara masa depannya gonjang-ganjingnya nggak bagus gitu.
memang kalaupun nanti perusahaan itu dilikuidasi, banyak privilege yang hilang. Yang hilang. Artinya, apakah saya harus bertahan atau saya harus pergi? Itu kan sesuatu yang... Nah, saat ini saya sedang memilih bertahan saat ini. Deadline-nya itu nanti tanggal 19 Juni. Jadi hiburannya tuh hanya uang pesangon, yang menurut saya juga itu nggak besar-besar amat karena perusahaan lagi nggak bagus. Nah, bagaimanakah harus menyikapinya? Aduh, benar-benar ya. Oh iya, HRB itu apa ya, Koh Roy? HRB yang mana ya? HRB? Enggak, maksudnya HRB itu singkatannya tadi kalau pertanyaan Ko Albert, ada HRB atau karma tuh lebih tinggi mana? Oh, itu HRB. HRB apa? Maksudnya. HRB. HRB. Itu apa ya? HRB itu biasanya ada yang kita sebut orang-orang yang memang sudah tercerahkan. Mungkin kalau dalam tradisi Samawi itu kita bilang mungkin para ulama, para habaib yang sudah wali. Ya, wali bisa disebut salah satu contohnya. Jadi memang orang yang sudah mereka lebih tinggi, tapi mereka bukan nabi kalau dalam Samawi. Atau dalam Kristen itu kita nyebut orang-orang kudus yang memang mereka sudah menjalani hidup dan mereka sudah suci, ya mereka biasanya pindah. Makanya saya selalu menegaskan di awal itu sebenarnya kita tuh belong of the community of saint. Jadi kalau misalnya teman yang Kristen ataupun kalau yang Islam itu setelah kita melewati batasnya, maka kita maksudnya mensucikan diri, sudah berjuhud segala macam, biasanya kita masuk dalam kaumnya para wali. Walaupun sebenarnya ada itu debatable sih, tapi ketika kita sudah cukup suci, kita jadi masuk ke dalam bilangan mereka. Nah, itu yang disebutnya higher being. Cuma ada beberapa konsep yang mungkin lebih dalam, ada jenjangnya. Misalnya kalau di dalam Buddha misalnya ada Bodhisattva, ada Buddha sendiri, terus ada yang arhat di dalamnya. Kalau mereka lebih menjelaskan secara lebih detail, tapi kalau di agama Samawi biasanya tidak menjelaskan hierarkinya, jenjangnya seperti itu. Biasanya cukup dibilang ya udah ini para wali atau para habaib atau para ulama yang memang sudah diangkat di sisi Allah misalnya, ataupun kalau Kristen sudah bersama dengan Kristus di dalam komunitas para suci. Itu jadi kita nyebutnya higher being. Cuma karena biasanya banyak, kita nggak bisa nyebutin satu-satu, kita cuma bilang oke, ini adalah komunitas dari para orang-orang yang kita anggap suci atau yang kita sucikan mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya saya juga agak susah menjawabnya karena ini ketika kita dikasih pilihan, sebenarnya kita itu sebenarnya kita sendiri yang bertanggung jawab pada pilihan kita dan kita mau mengarahkannya kemana sih, Bu. Jadi kayak misalnya saya dulu pernah sama kayak Ibu, dikasih pilihan, saya katakan di dalam satu tempat gitu kan, sudah enak, sudah nyaman. Tapi kita mau dipilih apakah kita mau struggle dan pindah ke tempat lain, dan apakah keputusannya benar? Tidak. Mungkin secara fisikal tidak. Jadi pas ketika saya udah enak gitu kan, nyaman segala macam, kayak pindah. Terus memang naik, tapi pas ketika itu sempat turun. Dan itu sempat bikin sesuatu yang nggak nyaman. Tapi balik lagi, apakah itu jadi sesuatu yang salah? Tapi saya bilang, mungkin saya kalau tidak melewati batas ke bawah terbawah itu, saya nggak akan, pemahaman saya tentang the invisible world ini, dunia ini, mungkin saya nggak seperti sekarang jadinya. Jadi banyak hal. Nah sebenarnya, tapi kita pun sebenarnya dikasih pilihan juga, kalau kita mau tetap nyaman dengan hidup kita, ya sudah, nggak masalah juga gitu. Jadi itu kita mau mengarah kemana. Kalau saya memang waktu itu memang menguji diri saya sendiri. Nah kalau Ibu, ada banyak faktor yang harus dipenuhin. Karena kita, tubuh fisik kita ini punya tanggung jawab dengan tubuh fisik orang lain juga. Misalnya Ibu punya anak, punya ini segala macam. Nah kalau memang Ibu, beda kalau kita yang orang-orang spiritual, kita akan kita udah hajar aja gitu kan. Tapi kita juga balik lagi, Ibu juga harus mempertimbangkan hal seperti itu. Saya nggak bisa ngasih Ibu pilihan yang A atau yang B, tapi mungkin Ibu bertanya bahwa ketika Ibu bertanggung jawab itu nggak cuma keputusannya Ibu sendiri. Saya juga berkali-kali juga, waktu pas ketika saya punya orang tua, jadi kebetulan saya bekerja dan saya punya orang tua, waktu itu juga berkali ada beberapa kesempatan seperti ini. Tapi akhirnya saya memilih, karena untuk tanggung jawab saya sebagai anak, ya kira saya memilih untuk stay. Tapi pas ketika salah satu orang tua saya meninggal, saya jadi mungkin agak lebih liar. Jadi saya lebih semangat untuk menjalani spiritual. Tapi kejadiannya jadi kepentok-pentok segala macam. Tapi itu jadi proses belajar. Tapi saya paling enggak, saya cukup agak lega, karena
ibu saya udah istilahnya sudah lebih dulu berpulang, jadi tanggung jawab saya sedikit lebih ringan. Kalau sama bapak mungkin bapak lebih ini ya, nggak apa sih, hatinya nggak deg-degan kalau ngeliat anaknya jungkir balik segala macam. Itu sebenarnya banyak faktor ibu yang dipertimbangkan, dan kalau saya merasakan ibu nggak bisa cuma sekedar mengatakan ini pilihan ini bagus atau enggak, karena ibu harus mempertimbangkan juga aspek ke anak ibu. Don't worry kalau misalnya ibu harus stay the same misalnya, dengan nyaman, dengan segala macam, itu nggak salah kok Bu. Jadi Tuhan itu nggak pernah ngasih sesuatu yang salah benar, itu ibu dibalikin. Dan biasanya kita diterima kasih, dikasih pilihan, tapi kita memilih karena mungkin kita harus bertanggung jawab terhadap anak kita dan segala macam, dan kita stay the same untuk saat ini. Kalau misalnya nanti ada opportunity, ada cycle berikutnya yang memang memancing ibu untuk keluar dan memang waktunya pas, tidak ada tanggung jawab yang terlalu memberatkan, ya why not. Jadi ya itu sih Bu, banyak faktor yang dipertimbangkan. Jadi kalau mau bertanya ke para malaikat, minta bantuan juga bimbingan ke Tuhan, minta informasi yang lengkap, karena terkadang kita itu kadang-kadang kita yang mendikte, saya maunya gini gitu kan, padahal itu sebenarnya kurang bagus, karena ada beberapa orang yang punya sangat berpasrah, itu dia tuh benar-benar pasrahin semua dan it's good. Jadi ketika ketemu masalah ya udah gue pasrah, ketika gue berhasil gue pasrah. Jadi mereka itu benar-benar udah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tapi bagi beberapa orang yang belum seperti itu, biasanya kita tolong informasinya mintanya lebih lengkap, terus nanti saya memutuskan saat sekarang untuk untuk kemaslahatan yang lebih besar, untuk kepentingan yang lebih besar, saya misalnya harus stay the same, atau mungkin saya harus move untuk pasti biar mendapatkan sesuatu yang lebih besar misalnya, tapi dengan resiko seperti ini. Resikonya pun juga harus bisa diukur dengan orang lain. Terkadang keputusan itu bukan ibu sih, tapi keputusan itu terpengaruhnya juga orang lain. Ya mungkin sebenarnya ada yang mengatakan ya itu kan sebenarnya yang menjalani hidup kan ibu gitu, tapi terkadang karena mungkin kita sangat sayang dengan orang-orang di sekeliling kita, akhirnya kita menghargai mereka dan kita mengambil keputusan kita, dan itu is okay. Saya pun banyak seperti itu, bahkan seperti Terima sekarang kasih. Misalnya iya. Mungkin saya nggak bisa mohon maaf sebelumnya, saya nggak bisa langsung appoint ini dan itu, tapi paling nggak saya memberikan ibu beberapa mungkin kita bilang metode penelitiannya biar ibu lebih mudah menjalaninya, karena ada beberapa informasi yang ibu sampaikan kurang lengkap ke saya. Betul, mungkin ada yang nggak lengkap. Banyak sih yang nggak lengkap, jadi lebih kepada konseling sih ya. Nanti iya. Jadi memang saya juga jadi ya ada beberapa pekerjaan tertunda di luar sana selain saya juga bekerja. Nah itu yang membuat saya tuh bingung, saya mau merapihkan, kok Abe mungkin tahu banyak beberapa yang belum saya selesaikan, seperti properti, seperti bidang usaha yang selama ini itu terabaikan gitu. Saya pernah berpikir kalau saya berhenti bekerja, itu semua bisa saya handle. Tapi hati saya belum ke situ gitu. Hati saya masih terikat di tempat kerjaan ini. Saya jadi bingung. Bu, ini sekedar saran, kalau misalnya banyak pekerjaan, misalnya saya pun juga kerjanya banyak. Jadi kita jangan lupa kalau kita itu sebenarnya memang ya kita itu sayang sama Tuhan dan malaikat. Jadi dan masing-masing dari pekerjaan kita itu sebenarnya punya malaikatnya sendiri-sendiri. Jadi misalnya katakan saya misalnya nih, mungkin kalau sharing ke ibu nanti jadinya spesifik ke ibu, tapi misalnya sharing di saya misalnya sebagai profesional juga, sebagai pengajar juga, saya akan bilang kalau Tuhan, kalau misalnya porsi saya biasanya orang yang profesinya banyak, mereka tuh punya kelebihan punya malaikatnya juga agak sedikit lebih, karena mereka punya in-charge di beberapa bidang. Jadi ya ibu tinggal minta aja, kalau saya malaikat yang bertanggung jawab kehidupan profesional saya dengan malaikat yang sebagai saya pengajar misalnya. Nah mereka tuh punya in-charge di sana, dan ibu tinggal minta, dan mereka biasanya minta kalau dimintain bantuan, baik misalnya inspirasi seperti saya pas ketika ngajar itu banyak sekali yang namanya kita ngajar kadang-kadang kesibukannya itu, jujur saya kalau misalnya saya mau sharing, saya buat jadi pas ketika jadi pengajar itu materi ngajar, aduh kadang-kadang kehidupan profesional itu bikin pusing selama
misalnya ngajar di hari Jumat dan Sabtu, terus tiba-tiba sampai hari Kamis itu nggak ada sama sekali, materi belum ready. Ada beberapa yang kalau dosen bilang udah pakai aja materi sebelumnya gitu kan. Tapi kita sebagai pengajar kan kita mesti lihat, oh ini beda dengan semester sebelumnya misalnya. Jadi karena muridnya tipikalnya beda dan jumlahnya beda dan topiknya fokus beda. Kita harus mempelajari ulang. Pas ketika sibuk ya kita coba bilang, Tuhan tolong inspirasikan saya untuk mengajar, dan ketika ngajar ini jangan lupa kalau kita dibimbing oleh malaikat yang in charge pada profesi kita ini. Ya, siapa tahu biasanya akan lebih mudah. Jadi kita itu, cukup aware. Bro, itu malaikatnya itu kita harus tahu namanya atau kita bilang aja? Karena kita gini, kita Eko Abe juga multi talent nih, dia tanya banyak kerjaan. Karena kita itu keterbatasan, B. Kita tuh mulut kita terbatas. Jadi bahasa yang bisa dimengerti malaikat tuh bukan bahasa mulut. Jadi kita nggak bisa pakai. Kita tuh pakai bahasanya. Makanya dibilang kadang-kadang kalau cinta itu bahasanya bahasa hati kan. Jadi ketika kita appreciate mereka, ketika sayang mereka, kita minta bantuan mereka, mereka akan dengan sendirinya datang. Jadi kalau kita pakai bahasa-bahasa itu sebenarnya biar untuk mempermudah. Misalnya ketika si teman-teman dari yang backgroundnya Jew, Yahudi, kenapa nyebutnya Rafael, itu kan yang menyembuhkan, itu karena biar mereka tuh lebih mudah selalu mengucapkan. Tapi kalau kita nggak ada kan kita pakai bahasanya bahasa hati. Oke, yang ini malaikat penyembuh itu ada di kita. Terus kalau malaikat pelindung kita selalu ada di kita. Itu sebenarnya. Jadi don't worry about name sebenarnya. Mereka tahu kok, mereka malah tahu nama kita sebenarnya dari beberapa daripada kita. Beberapa reinkarnasi berikut sebelumnya. Tapi anyway itu cocok. Siap. Jadinya mudah-mudahan membantu. Berarti topik Senin minggu depan tentang 12 malaikat ya, Bro? Lanjut nih. Ini studinya harusnya buat teman-teman belajar sendiri nih studinya. Karena kalau enggak kita lebih enak didongengin. Aduh. Itu. Belajar kan harus didampingi, Koroy. Kalau belajar sendiri bisa sesat. Sesat. Aduh. Iya, setuju. Koroy, terima kasih ya yang setuju ngaco. Thank you. Ngaco. Mau nanya nih Suhu. Mau nanya. Iya, silakan. Ini workshop. Thank you, Koroy. Saya nggak pernah bikin workshop, saya cuma kuliah akademik saja. Maksud saya, ini pelajaran kayak seperti ini, pembahasannya untuk belajar ini bagaimana? Saya banyak tanya AB deh. Saya resminya saya backgroundnya hanya beberapa penyembuhan. Tadi ngajar. Saya ngajar akademik, ngajar mata kuliah S1 beneran. Jadi benar-benar bukan ngajar hal seperti ini. Jadi seperti ini. Saya soalnya yang hal seperti ini nggak mau profit. Maksudnya bukan, saya dapatkannya memang dari banyak guru dan banyak ini. Jadi saya sharing ke teman-teman. Ya siapa tahu nambah inspirasi. Karena dulu pernah nawarin ke salah satu ini, saya bilang gimana kalau kita sharing session gitu, minimal kalau saya baca buku gitu kan biar saya nggak lupa sebenarnya. Tapi katanya ditolak, ya sudah, kebetulan AB yang terima, ya udah jadi ke AB deh. Oke, mau nanya tentang kita bertanya. Jadi kan ada orang yang istilahnya itu ada yang bilang dia bisa download informasi di Akashic Record. Terus kemudian apa bedanya dengan kita bertanya ke malaikat, atau misalnya kita seperti Bu Rini tadi karena nggak biasa berdoa ke malaikat, dia langsung minta kepada Roh Kudus atau apa gitu. Jadi kadang-kadang kan ini sumber informasinya kan bisa dibilang agak beda-beda ya. Ini ada yang langsung dari Tuhan, ada yang lewat messenger, ada yang langsung ke library-nya gitu, gimana? Oh, karena ininya masih analogi mereka masing-masing. Misalnya karena ada beberapa di awal-awal di pertemuan 1 atau 2 saya lupa, saya sempat bilang bahwa Akashic level itu sebenarnya berjenjang. Ada yang karena keterbatasan kita sebenarnya, kita membatasnya di sisi human atau di yang lintas batas waktu dan macam-macam. Memang misalnya gini, mereka masing-masing punya penjaganya sendiri-sendiri ya sebenarnya. Jadi Akashic itu bukan bahasa itu agak terbatas. Jadi saya nggak bisa menyampaikan secara gamblang. Tapi saya seperti ini. Ketika Akashic itu memang analogi seperti library.
Cuma library itu ada yang kelasnya perpustakaan, ada yang kelasnya misalnya Akademi Perpustakaan Nasional, atau mungkin yang tiba-tiba Vatikan Library, atau misalnya yang di New York. Nah, masing-masing library itu punya akses dan punya cakupan yang berbeda-beda. Apakah bisa terhubung? Ya, bisa terhubung mereka. Tapi biasanya mereka itu punya cakupan skalanya biasanya yang ini misalnya bulat di sini gitu, terus ada cakupannya lebih besar dan lebih besar. Ketika kita mengambil catatan dari informasi apapun, misalnya dari inner world misalnya, nah itu biasanya terbatasnya dari kita. Nah kalau kitanya memperbesar diri kita sendiri, maka kita itu juga terhubung dengan yang perpustakaan yang lebih besar. Nah biasanya perpustakaan itu memang ada yang menjaga. Nah dalam hal ini yang menjaga itu seperti halnya ini ya, mungkin analoginya biar gampang mudahnya seperti misalnya bumi, misalnya bumi dapat sinar dari matahari, kemudian Mother Earth menjaga supaya oke, ini sinar mataharinya untuk porsi tanaman ini, untuk gunung ini, untuk ini, biar semuanya kedapatan mataharinya. Nah, ketika kita minta misalnya, kalau kita minta sama Tuhan misalnya, ataupun minta sama ya misalnya air biru, sebenarnya Tuhan tuh mengirimkan, tetapi sebenarnya bahasa gampangnya kita terbatas. Kita itu punya keterbatasan sendiri mengakses Tuhan. Mungkin bukan bermaksud meremehkan orang-orang yang bisa langsung misalnya dapat akashic record-nya dari Tuhan. Cuma biasanya karena kita terbatas, biasanya kitanya nggak bisa mendapatkan kalau saya dapat masakan dapat dari Tuhan itu terlalu panas di tangan saya. Jadi biasanya akhirnya ada orang yang daripada langsung dapat panas gitu ya udah nanti dituangkan dulu sebagian porsi ininya, porsi misalnya informasinya atau porsi masakannya ke dalam mangkuk yang lebih kecil dan lebih yang nggak terlalu panas biar bisa diterima oleh saya. Nah biasanya seperti itu. Kenapa ada malaikat dan kenapa ada air being? Biasanya mereka itu menyederhanakannya dengan bahasa yang bisa kita mengerti. Karena Tuhan itu sedemikian, sebenarnya bisa ngasih kita apapun yang kita mau sebenarnya. Cuma karena kita terbatas, ya fisik kita terbatas, pemikiran kita terbatas. Nah itu butuhlah messenger di sana untuk menyampaikan biar mudah dicerna oleh kita, baik yang teman-teman tadi dengan bahasa angka, dengan bahasa numerologi, bahasa simbol, ataupun inspirasi. Jadi ya itu pendapat saya sih, Mas Iwo. Oke, terima kasih. Terus apa namanya, misalnya kayak saya nih, kan pekerjaan saya pada sekarang ini jadi translator, istilahnya tuh bantu di wihara, juga bantu AB, dan juga ada beberapa yang lain. Terus invocation-nya gimana ya istilahnya tuh, selama ini soalnya saya nggak pernah melibatkan malaikat istilahnya tuh karena ya latar belakangnya Buddhis, jadi nggak begitu tahu tentang malaikat itu. Kita biasanya pakai bodhisattva misalnya Manjusri atau Saraswati begitu. Apakah mereka itu juga sebetulnya sama seperti malaikat atau beda lagi? Ada yang beberapa literatur mungkin saklek, misalnya biasanya agama-agama Samawi biasanya mengatakan kalau yang namanya malaikat itu adalah ya memang pekerja Tuhan dan ada 7 hierarki dan segala macamnya. Tetapi kalau kita mengacu pada yang dikatakan bahwa pekerja cahaya Tuhan itu sedemikian banyak, yang konsep hierarkinya yang ada 7 hierarki itu dari yang misalnya angel, archangel dan kawan-kawannya itu sebenarnya hanya penamaan manusia saja. Jadi ada yang beberapa literatur yang saya mungkin ada beberapa pembimbing spiritual saya juga mengatakan bahwa sebenarnya being atau deity itu sebenarnya adalah angel, cuma karena representatif kita merepresentasikannya berbeda. Mungkin ada yang merepresentasikannya sebagai malaikat yang bersayap, tetapi ada juga yang merepresentasikannya mungkin dengan bentuk fisikal tertentu atau mungkin dengan image tertentu. Nah itu yang membuat kita berbeda, dan masing-masing orang karena keterbatasan culture itu mengakibatkan interpretasi mereka berbeda. Misalnya teman-teman yang backgroundnya di Western misalnya backgroundnya, mereka akan mengatakan yang namanya malaikat itu adalah harus punya bersayap, terus badannya seperti badan orang-orang Yunani dan Romawi zaman dulu. Tetapi ada beberapa orang yang melihat malaikat itu cuma sebagai bentuk cahaya aja, tok gitu kan. Tapi ada juga yang pakai Cupid, baby gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan angel kayak peri gitu kan. Ada juga yang malah yang merepresentasikan malah yang galak-galak misalnya kayak malaikat kan
malaikat, misalnya malaikat pencabut nyawa itu kan bukannya galak sih sebenarnya, cuma kan ketakutan manusia akhirnya dikasih image-nya adalah seperti pakai jubah hitam sambil megang apa sih buat ini. Jadi sebenarnya keterbatasan manusia yang yang me-image-kan itu. Jadi masalah malaikat. Loh, kok ke-mute dia? Oh, sebentar ini. Iya, kayak misalnya image tentang malaikat Malik kalau di Islam, malaikat penjaga neraka kan katanya ini satu-satunya malaikat yang nggak pernah senyum seumur hidupnya jadi malaikat karena dia kan jagain neraka. Ya. Terus kemudian ada tentang demon ya, tentang ada satu teman saya yang istilahnya itu mendalami, dia belajar tentang demonologi. Istilahnya tuh dia bilang bahwa demon ini sebetulnya juga malaikat dan artinya bahwa dia tuh disalahpahami sebagai sosok yang jahat. Padahal sebetulnya demon ini juga bisa juga membantu manusia. Tetapi katanya kadang-kadang pekerjaan yang dilakukan mereka itu seringkali juga bukan pekerjaan yang terlalu suci atau spiritual. Kadang dia bisa juga dimintain tolong untuk melakukan eksekusi, misalnya membalaskan dendam lah katakan begitu. Terus saya juga pernah nanya sih dulu sama teman, demon ini sebetulnya adalah malaikat juga. Terus itu gimana? Soalnya kan kalau kita kan selalu dipisahkan antara setan dan malaikat. Malaikat ini baik, setan ini jahat. Begitu. Nah, ini sebenarnya menarik, tapi sebenarnya ini bahasanya nanti mungkin ditanya yang di dalam. Tapi gini Mas Iwo, kalau kita bicara demonologi sebenarnya harus dijelaskan klasifikasinya angel atau bukan, karena ada beberapa teman-teman yang mungkin kalau AB sudah mendalami psikoterapi, kita bicara masalah seperti apa ya, makhluk-makhluk yang memang kita sebutnya apa ya B waktu pas kalau di psiko, entity atau entitas. Entitas. Nah, ketika kita bicara entity atau entitas itu kan sebenarnya banyak. Atau enggak kalau dalam kajian yang ancient wisdom atau di kajian teosofi atau yang lain-lain, kita bicara thought form. Ketika kita punya thought form negatif, itu pun sebenarnya aktif, dan ketika mereka menyerap energi, mereka jadi being alive di sana. Nah, ketika being alive itu kan ada beberapa orang rancu ketika mengatakan apakah dia itu sebenarnya angel atau tidak, karena biasanya orang menganggap kalau yang namanya cahaya itu pasti adalah angel, selalu bilang seperti itu. Padahal sebenarnya cahaya itu banyak jenisnya. Mungkin kalau di dalam beberapa literatur ada yang cahaya tapi bentuknya misalnya tajam misalnya, itu kan nggak bagus. Tapi kalau cahaya misalnya bentuknya seperti bunga Kamboja yang 6 tapi muter gitu kan, itu dibilang adalah baik. Nah, karena beberapa persepsi orang mengatakan bingung menerjemahkan apakah entitas itu sebagai makhluk apa, ya akhirnya mengatakan itu adalah sebagai malaikat. Tapi ini persepsi saya bisa salah bisa benar, Mas Jiwo. Cuma ketika kita bilang ada beberapa orang yang mengatakan misalnya dengan menyebut gitu kan entitas kayak marah misalnya orang. Misalnya kita bicara demonologi ataupun ada demon yang bertanggung jawab pada aspek marah. Kemudian ya sebenarnya adalah entitas marah sebenarnya di sana. Kita bisa melempar energi dari marahnya entitas itu dilempar ke aura orang. Tapi ada juga yang memang legendanya dulu pas ketika malaikat itu terpecah atau jatuh itu jadi demon. Tapi katakanlah banyak kan kajian seperti ini didalami oleh yang background-nya teman-teman yang mungkin background-nya di Kristen dan Yahudi. Ada beberapa yang versi Islam. Tapi yang sangat mendalami ini biasanya teman-teman yang background-nya Kristen, Katolik lah mungkin. Ketika dia bicara masalah the seven sin misalnya, ada kita bicara 7 kebajikan dan 7 dosa besar. Itu kan masing-masing punya malaikatnya sendiri-sendiri dan punya demonnya sendiri-sendiri. Nah, ketika demonnya itu biasanya si malaikat itu akan saya lupa. Misalnya salah satunya adalah proud misalnya, terlalu sombong. Itu berarti sebenarnya ada demon yang bertanggung jawab pada aspek itu, aspek kesombongan itu. Sementara malaikat yang bertanggung jawab pada virtu yang misalnya ulas asih dan itu biasanya bertanggung jawabnya semana. Dan biasanya kita sebutnya sebagai virtue. Kalau di salah satu ranking malaikat kita sebutnya sebagai, jadi sifat atau karakter itu kita sebutnya virtue. Dan virtue itu sebenarnya adalah ranking malaikat. Nah, ketika kita bicara dengan karakter atau sifat jelek, itu sebenarnya adalah lawan dari virtue. Dan begitu juga di atasnya. Jadi
ketika kita bicara di level yang lebih bawah, misalnya ada Archangel, misalnya ada Archangel Michael, ada Archangel misalnya Uriel, misalnya Uriel bicara tentang inspirasi kita, pencerahan kita, tapi ada juga yang ada beberapa karakter atau entitas yang bicaranya ternyata dia itu nggak cerah, kitanya itu susah, misalnya nggak mau belajar dan segala macam, misalnya pikirannya juga buntu begitu saja, ya itu sebenarnya adalah bisa ditanggulangi oleh si malaikat Uriel. Sebenarnya konsep ini juga sama ketika kita bicara dengan Kabbalah. Tadi saya bilang di awal, ada yang bagian positif, ada yang bagian negatif, dan kita itu sebenarnya berusaha menyeimbangkan. Tapi itu nanti jadi debatable, karena biasanya kalau dibilang apakah kita pakai demonologi untuk berbuat sesuatu yang baik, tapi mungkin saya akan menyarankan lebih baik ketika kita berbuat baik dengan cara yang baik juga. Karena walaupun bisa saja menangkal racun dengan racun, ya sih. Tapi Pak mungkin Ros, saya nggak bisa. Iya. Pak mau nanya, saya Ros ya. Saya sering kali kalau misalnya dalam keadaan misalnya lagi khawatir, lagi berlebihan gitu ya, tiba saya ada yang kirim saya email dari, atau di email saya tuh ada kayak pesan-pesan firman gitu. Itu selalu menyangkutnya sama persis dengan apa yang saya alamin gitu. Jadi saya harus begini seperti petunjuk gitu. Berdoa ambil yang ini, lakukan ini gitu. Seperti itu. Nggak apa-apa Ibu. Kalau yang baik itu nggak apa-apa. Iya baik banget gitu. Jadi jadi saya misalnya kalau kita dalam keadaan kalut kan gitu ya. Kita sering kali kan panik sama diri sendiri, ya nggak tahu apa yang digelutin sebenarnya. Jadi waktu itu, dia kasih petunjuk, lebih baik mendengarkan dan fokus aja nih sama suara Tuhan, gitu. Terus kesampingkan kan yang lain, dahulukan Tuhan, gitu. Jadi, mungkin aku udah lupain Tuhan nih, jadi aku lagi dipanggil gitu. Positif aja, dibalikin aja ke diri sendiri lagi gitu. Iya, harus gitu, sensitif. Jadi biar lebih sensitif. Kan aku sempet nggak berdoa tuh, saking kalutnya merasa diri sendiri harus handle masalah sendirinya, dipikirin setengah mati gitu. Akhirnya give up juga deh. Aku serahin aja dah sama Tuhan aja dah gitu. Jadi detik itu, tapi gimana ya Tuhan ya? Kok aku ini nggak bisa apa-apa nih? Aku harus apa dong gitu? Tahu-tahu dikasih kayak mungkin apa malaikat atau gimana kasih aku email ini gitu dari Pastor Renwick sih gitu. Itu bisa sama persis persoalannya. Itu apa malaikat kita ya Pak? Saya nggak tahu sih Bu. Saya maksudnya tapi biasanya Tuhan itu sayang kok sama manusia. Jadi selalu akan diberikan tanda-tanda. Biasanya sih memang umumnya tanda-tanda itu biasanya dikasih malaikat, either kita tahu atau nggak tahu. Cuma kan itu wajib diuji ya Bu. Biasanya saya selalu mengatakan di kemarin sesi yang Guided Vision, kadang-kadang kita dapat inspirasi apapun itu, tapi itu harus layak diuji. Kalau enggak kita jadi percayanya buta. Kita mendengar bisikan ini nih artinya ini, padahal kan belum tentu begitu. Itu sih. Dan Tuhan itu senang kok kalau dengan orang-orang yang memang ketika dia menguji dengan cara yang baik sih. Jadi misalnya kita ini benar gak sih Tuhan begini, ternyata ya baik ya, berarti kita berterima kasih. Kalau enggak ya nggak apa-apa, berarti ini ya mungkin ada distorsi di informasinya misalnya ketika disampaikan ke kita. Tuhan senang loh Bu kalau nguji itu kita bertanya. Tapi kalau yang baik berarti itu dari Dia. Kalau yang nggak baik berarti ya mungkin ada distorsi informasinya di sana yang kurang baik. Yakin aja Bu kalau yang baik-baik pasti dari Tuhan. Pasti ya. Terima kasih Pak Ray. Kalau malaikat sama alien, waduh, nggak ini Bim. Kita dari rumpun pengetahuan yang berbeda, alien atau malaikat. Karena malaikat itu you still kita masih bisa merasakan sekarang. Kalau misalnya cukup peka, misalnya si AB suruh pendulum misalnya, ada malaikat nggak di sini? Ya nggak apa-apa sih. Siapa tahu kan jadi ada beberapa teman-teman yang nanti penasaran, malaikat alien gitu. Kalau nggak si AB suruh scanning aja sekarang punya pendulum. Apakah ada malaikat ya?
Oke, udah selesai semua. Saya jadi lupa tentang ininya, topik utamanya bahwa sebenarnya lifestyle. Ditutup dulu resmi aja, Bro. Ditutup resmi dulu. Ya. Aku mau nanya lagi yang nanti ada lagi tenang. Enggak, yang tadi belum selesai. Tadi kan bentar, ditutup resmi dulu. Nanti lo nanya lagi sampai jam berapa boleh aja. Ya. Ya udah, saya ngikut. Oke, buat teman-teman sekalian, hidup itu selalu up and down. Selalu ada masa yang bahagia, selalu ada masa yang kurang mengenakan. Tapi harus selalu ingat bahwa kita itu adalah ciptaan yang paling disayangin oleh Tuhan. Jadi apapun ketika kita posisi yang di atas, posisi yang terbaik, maka kita jangan pernah melupakan kalau kita itu adalah anak Tuhan, kita itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Yang suatu saat pun kita akan mengalami di bawah. Nah, ketika kita mengalami di bawah, kita juga selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu mengiringi kita dengan banyak para pembantu spiritual, para malaikat, para higher being, para guru yang bisa membantu kita mempercepat kita naik ke atas lagi. Jadi, hargailah para pembantu cahaya, makhluk-makhluk cahaya yang diberikan oleh Tuhan untuk membantu kita. Itu pun untuk demi kita menjalani hidup kita menjadi lebih baik. Jadi yakinlah bahwa kita tidak sendiri dan Tuhan selalu beserta kita selamanya. Oke? Ya, thank you Bro Roy atas waktunya mengenai Great Invocation tentang cycle, tentang kehidupan. Begitu banyak maknanya dan dalam. Oke.